selamat datang di channel YouTube kami. Perkenalkan, aku Somi. Di sini aku akan mendampingi mom semua untuk mendapatkan tips dan juga info menarik mengenai masalah kesehatan dan cara-cara untuk menjaga kesehatan pada ibu hamil. Di sini Somi nggak sendirian loh. Somi akan didampingi oleh 3 bidan cantik, yaitu bidan Mawar, bidan Robaini, dan juga bidan kita. Selamat menyaksikan. Just for a minute. Just for a minute. Halo Bu Bidan, ada pertanyaan nih dari mami kita. Apa aja sih tanda-tanda mulainya persalinan? Halo Mami, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, aku Bidan Mawar Zahara. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Momi tentang apa aja sih tanda-tanda mulainya persalinan. Sebenarnya, secara singkat, tanda mulainya persalinan itu ada 3. Yang pertama ialah kontraksi atau mulas yang terus-menerus dengan durasi yang lebih panjang. Lalu yang kedua, keluarnya lendir campur darah dari jalan lahir. Lalu yang terakhir ialah pecahnya air ketuban. Yuk kita simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama ialah kontraksi. Kontraksi persalinan adalah pengencangan dan pemendekan otot-otot rahim atau cara fisik rahim mengencang untuk mendorong kelahiran bayi. Adapun ciri-ciri dari kontraksi persalinan, yang pertama ialah perut mulas-mulas teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Lalu sakit pada punggung dan juga sakit pada area vagina. Dan yang terakhir, saat kontraksi terjadi, perut menjadi keras dan kaku dalam waktu lebih lama dengan frekuensi yang lebih panjang. Ingat, hati-hati, ada juga yang disebut dengan kontraksi palsu. Yuk Momi, kita simak penjelasan dari kontraksi palsu. Kontraksi palsu adalah kontraksi yang sering terjadi di minggu-minggu akhir kehamilan. Kontraksi ini kadang hampir sama dengan kontraksi persalinan, namun ada beberapa ciri yang membedakan. Adapun ciri dari kontraksi palsu ialah: yang pertama, frekuensi dan pola kontraksi acak. Misalnya, jarak antara kontraksi 10 menit, 6 menit, 2 menit, kemudian 8 menit. Lalu, kontraksi tidak bertahan lama, tidak makin parah atau tidak makin sering. Biasanya menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada bagian bawah perut. Mungkin terasa sakit atau tidak sama sekali. Bisa berhenti begitu ibu berganti posisi atau beralih ke aktivitas lain. Dan yang terakhir, ibu tidak menunjukkan adanya bercak darah atau air ketuban. Selanjutnya, kita akan membahas tanda kedua mulainya persalinan, yaitu keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir. Jika sudah ada tanda keluarnya lendir bercampur darah ini, sebaiknya Momi segera pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk dipastikan apakah sudah ada pembukaan atau belum. Jika memang sudah ada, maka petugas akan memberikan asuhan yang sesuai dan akan melakukan pemantauan bagi kesehatan ibu dan juga kesejahteraan janin sampai dengan proses persalinan dimulai. Tanda yang terakhir ialah pecahnya air ketuban. Adapun ciri-ciri dari air ketuban itu sendiri ialah: yang pertama, berwarna bening agak keruh, terkadang dibarengi dengan keluarnya bulu halus janin atau lanugo. Tidak berbau namun terkadang aromanya agak anyir, keluar secara spontan tanpa disadari atau tidak bisa ditahan. Dan yang terakhir, teksturnya encer dan tidak kental. Jika Momi mendapati ciri-ciri tersebut atau salah satu dari ciri-ciri tersebut, maka segera periksakan diri ke pusat tenaga kesehatan terdekat agar bisa mendapatkan asuhan dan tindakan yang tepat. Wah, terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu Bidan dari Momi. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam menyambut persalinan? Halo Mami, perkenalkan aku Bidan Robaini. Di sini aku akan menjelaskan tentang persiapan persalinan. Mari kita saksikan.
Adapun persiapan persalinan yang pertama ialah kita harus memastikan tentang tanggal perkiraan persalinan. Tanyakan kepada bidan dan dokter tentang tanggal HPL atau tanggal persalinan kita. Lalu pastikan bahwa pada saat pemeriksaan suami atau keluarga mendampingi. Persiapan selanjutnya ialah biaya. Persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan nasional. Untuk memperoleh JKN, daftarkan diri Anda ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau tanyakan ke petugas puskesmas. Persiapan yang ketiga ialah tempat persalinan. Rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan. Lakukan persalinan di fasilitas kesehatan terdekat, baik itu rumah sakit maupun tempat praktik bidan. Persiapan yang keempat ialah persiapan berkas dan kebutuhan ibu dan juga bayi. Siapkan KTP, kartu keluarga, dan kebutuhan ibu serta bayi seperti baju ganti ibu, baju bayi, popok, dan alat-alat persiapan ibu dan bayi lainnya di dalam sebuah tas khusus. Beritahu suami di mana ibu menyimpan tas tersebut. Jadi saat memang sudah ada tanda persalinan, baik ibu maupun suami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Halo Mami, di sini aku Bidan Gita. Aku akan meneruskan penjelasan tentang persiapan persalinan. Adapun yang kelima ialah siapkan pendonor. Siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Beritahu tanggal HPL atau tanggal perkiraan persalinan ibu agar pendonor dapat bersiap. Pendonor dapat dari keluarga maupun dari teman. Persiapan selanjutnya ialah menyepakati stiker P4K dan juga menempelnya di depan rumah. Stiker P4K biasanya sepaket dengan buku KIA atau yang lebih dikenal dengan buku pink. Pastikan bahwa stiker tersebut terpasang di depan rumah ya Momi. Persiapan persalinan selanjutnya ialah kendaraan. Pastikan bahwa Momi dan keluarga sudah menyiapkan kendaraan yang bisa digunakan jikalau waktu persalinan telah tiba. Bagi Momi yang tinggal di daerah pedesaan dan belum memiliki kendaraan mobil untuk transportasi, sekarang pihak desa sudah menyiapkan ambulan desa. Lalu persiapan yang terakhir ialah rencana KB pasca salin. Rencanakan ikut keluarga berencana atau KB setelah bersalin. Tanyakan pada bidan tentang apa KB yang cocok untuk Mami gunakan. Nah, demikianlah penjelasan tentang tanda-tanda persalinan dan juga persiapan persalinan. Semoga video tadi bisa menambah wawasan Momi semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Just for a minute.